Moto BPKB, ikhlas. Selamat datang di Balai Besar Kerajinan dan Batik. Berikut kami sampaikan safety induction ketika Anda ada di BPKB. Setiap tamu yang memasuki area BPKB diwajibkan menggunakan hand sanitizer yang disediakan di pintu masuk, dan petugas akan memeriksa suhu tubuh Anda. Jika terdapat tamu yang menderita flu, batuk, dan demam ringan, tidak diperkenankan memasuki area BPKB. Jika tamu dalam kondisi sehat, petugas akan mengantarkan Anda ke unit pelayanan publik atau ke tempat acara. Jika terjadi kebakaran, gempa bumi, gunung meletus, atau bencana lainnya, jangan panik dan tetap tenang. Ikuti arah jalur evakuasi menuju titik kumpul. Titik kumpul berada di bagian selatan gedung dan bagian utara dekat dengan lapangan voli. Jika terjadi kebakaran, pastikan Anda dapat menggunakan APAR yang ada di sekeliling Anda untuk melakukan tindakan pemadaman pertama. Setelah melakukan kunjungan, silakan untuk kembali menggunakan hand sanitizer. Hubungi petugas kami jika Anda membutuhkan bantuan medis. BPKB sudah membangun zona integritas dan wilayah bebas korupsi, serta menuju wilayah birokrasi bersih melayani. Apabila Anda melihat adanya praktek suap, pungli, dan gratifikasi, segera laporkan ke www.lapor.co.id. Ya, Bapak Ibu sekalian, itulah safety induction ketika Bapak Ibu sekalian berada di Balai Besar Kerajinan dan Batik. Yang terhormat, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Bapak Dr. Insinyur Dodi Rahadianti. Yang terhormat, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Yogyakarta, Bapak Insinyur Aris Rianta. Yang terhormat, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Agro, Bapak Insinyur Sony Sulaksono MBS. Yang terhormat, Kepala Balai Besar Kulit, Karet, Plastik, Bapak Insinyur Agus Kuntoro MTA. Yang terhormat, Kepala Balai Besar Bahan dan Barang Teknik, Bapak Insinyur Nuh Rosdini. Yang terhormat, Kepala Barisan Industri Surabaya, Bapak Aan Edi Antana, STMI. Yang terhormat, Kepala Balai Besar Kerajinan dan Batik, Insinyur Titik Purwati Widowati MP. Yang kami hormati Dewan Juri Innovating Jogja 2020. Yang terhormat, para peserta bootcamp. Yang kami hormati para pejabat eselon 3, eselon 4, dan pegawai di lingkungan Balai Besar Kerajinan dan Batik, serta segenap tamu undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Buah durian, buah pepaya. Bapak Ibu sekalian, udah nggak sabar ya. Selamat datang di acara pengumuman Tinan Innovating Jogja 2020 dan penyerahan fasilitasi bahan produksi. Minta tepuk tangannya semuanya. Selamat datang juga kami ucapkan untuk peserta Innovating Jogja yang mengikuti acara pada siang hari ini melalui online di Zoom Meeting. Saya ada satu pantun lagi nih Pak. Pohon pisang, pohon keladi, tempat bersarang bulu batik. Selamat siang Pak Dodi, baru pernah kan main ke Balai Batik? Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama mengikuti acara pengumuman Tenan Innovating Jogja 2020. Untuk mengharap keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Selesai. Bapak dan Ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Bapak dan Ibu yang terhormat, acara selanjutnya yaitu laporan Kepala Balai Besar Kerajinan dan Batik kepada Ibu Titik Purwati Widowati. Kami persilahkan. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Pak Dodi. Yang kami hormati Pak Aris Rianta, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang saya hormati Bapak PLT Kepala Pusat Litbang Agro, sekaligus Pusat Kapus Kafe Latte, Pak ya, Pak Tony. Yang saya hormati Bapak Kepala Balai Besar Kerajinan Kulit Karet Plastik, Pak Agus Kuntoro, Kulit Karet Plastik. Yang saya hormati Kepala Balai Besar Barang B4T, Pak ya, Balai Besar Barang Teknik, Bahan dan Barang Teknik, sekaligus PLT BBLM, Kepala BBLM. Yang saya hormati Mas Aan, Kepala Barisan Industri Surabaya. Para Yuri, ada Mas Bio, saya lihat. Ada ya Mas Bio, silahkan Mas Bio. Yeah. Juga teman-teman dari BHMTC. Yang saya hormati para peserta Innovating Jogja, serta teman-teman tamu undangan semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita. Pertama-tama, tidak lupa kita harus memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya atas karunia-Nya kita bisa berjumpa kali ini dengan tiada halangan suatu apapun. Kegiatan ini berlangsung secara virtual, baik Zoom maupun offline. Jadi ada dua jenis yang kita lakukan. Bapak Ibu yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bahwa dalam masa pandemi COVID ini, Balai Besar Kerajinan dan Batik tetap berupaya melakukan kegiatan yang tetap inovatif, artinya tetap berorientasi kepada industri Innovating Jogja. Jadi kembali lagi kegiatan Innovating Jogja sudah ada sejak tahun 2016, 2018, 19, dan 20. Ini jadi yang keempat kalinya. Kegiatan ini didukung penuh oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Industri sebagai bentuk inkubasi tenan untuk menciptakan startup wirausaha baru. Jadi nanti hasilnya adalah para startup yang memang potensial untuk dikembangkan menjadi industri. Walaupun kami yang lakukan ini di bidang kerajinan dan batik. Sebenarnya ini kegiatannya Pak Dodi kami laporkan, ini kegiatannya BPPI awalnya. Pak Yang waktu itu yang menginisiasi, dan ini rencananya tadinya dikembangkan bukan Innovating Jogja, hanya Innovating yang berasal dari Jogja awalnya. Tapi ini adalah Innovating Indonesia. Ya, tadinya mau rencana tahun ini ada diduplikasi ke beberapa balai yang lain. Nah, jadi kegiatan ini kembali lagi untuk merupakan pencarian startup berbasis inovasi di bidang kerajinan dan batik dilaksanakan melalui kompetensi. Jadi di Balai Besar Kerajinan Batik ada beberapa jenis inkubasi dan salah satunya yang berbasis kepada seleksi adalah Innovating Jogja. Proses seleksi ide bisnis dan produk inovatif telah dilaksanakan mulai sejak bulan Februari 2020 dengan 91 proposal yang masuk. Proposal ini bukan hanya berasal dari Jogja, Pak, tapi dari Indonesia. Dan dari 91 proposal ini telah kami lakukan seleksi administrasi dan seleksi substansi, sehingga dipilih 30 orang yang ikut di dalam bootcamp. Bootcamp-nya dilakukan secara online
Dan itu telah dilakukan di bulan Agustus, pertengahan Agustus kemarin, dengan juri antara lain Pak Ses BPPI, ada Mas Bio dari BMTC, ada Pak Apip Sakur. Apip Sakur tuh Ketua 3 Sekar Jagad, APPBI Sekar Jagad ya. Dan beliaunya adalah di bidang kepakaran APPBI Pusat. Kemudian juri berikutnya adalah APIKRI. APIKRI adalah Asosiasi Pengusaha Kerajinan Indonesia, Pak Amir Pansuri. Dan ini dari sini kemudian ditetapkan 5 pemenang. 5 pemenang sudah diumumkan ya Mas Nanda ya? Oh belum diumumkan, setelah ini baru diumumkan. 5 pemenang akan diumumkan. Dan kemudian nanti kepada 5 pemenang ini akan dibentuk inkubator bisnisnya di sini. Selama 3 bulan diharapkan nanti setelah ini akan bisa mereka meluncur lebih cepat menjadi pengusaha di bidang kerajinan dan batik. Nah, selama inkubasi ini, para tenan akan menerima pendampingan manajemen mutu produk dari Balai Besar Kerajinan dan Batik, dan juga pendampingan bisnis dari pihak Bio Hadi Kusumo Manajemen Konsultan. Mas Bio gitu ya? Selain itu, ini Mas Bio Pak. Jadi nanti pendampingannya substansi dari kami, bisnisnya dari Mas Bio, dari Bio Hadi Kusuma. Kemudian dari BPPI Pak ini, terima kasih akan diberi dana untuk fasilitasi bahan produksi sebesar 20 juta. Ini nanti dari Pak Dodi yang memberikan. Jadi kalau dihitung-hitung selain dana itu kan hanya real hadiah awal, hadiah pendampingan. Tapi dari awal ini sebenarnya sudah ada seleksi, sudah ada pendampingan membuat proposal yang lain, dan nanti akan ada juga pendampingan substansi dan juga pendampingan bisnis. Lah ini kalau dihitung, saya bilang mungkin itu yang harus kita bicarakan. Kalau diuangkan sangat banyak. Bisa lebih dari 75 juta sebenarnya akan diterima oleh tenan. Hanya dalam bentuk uang cashnya, bukan uang cash kembali lagi, fasilitasi bahan produksi yang konsultasi ke kami, konsultasi ke Mas Bio, ini semua sudah merupakan hal yang melekat bagi BPPI untuk memberikan kepada industri. Jadi mohon tidak dianggap yang fasilitasi produk itu, fasilitasi pengadaan produk itu dianggap sebagai hanya itu satu-satunya. Karena nanti Bapak Ibu misalnya membutuhkan cara membatik, silahkan akan kami lakukan. Bapak Ibu membutuhkan bagaimana menganyam dengan baik, silahkan datang ke Balai Batik dan itu semua free. Ya, untuk tenan semua fasilitas yang ada di Balai Batik bisa diakses. Silahkan nanti berhubungan dengan Bu Nur Widianti atau Mas Nanda. Dan ini bukan hanya tenan 5 saja, tapi tenan yang 30 kalau memang menghendaki silahkan. Untuk tenan yang tahun kemarin kami masih mau melakukan beberapa pendampingan sistem manajemen mutu dan sebagainya. Dan itu bagi Bapak Ibu tidak memerlukan biaya, tidak memberi apapun kepada kami. Tapi ini adalah memang bakti kami kepada negeri. Mungkin itu dari kami. Silahkan kalau Bapak Ibu tenan, kembali lagi walaupun sudah ikut bootcamp dan tidak menang sebagai 5 peserta atau nanti 9 peserta, silahkan berhubungan dengan Balai Besar Kerajinan dan Batik. Kami akan tetap memfasilitasi Bapak Ibu. Kalau itu tenan, kembali lagi, itu tenan yang akan kami bina. Silahkan berhubungan dengan Panitia Innovating Jogja, dan itu adalah free. Kembali lagi,
tolong fasilitas ini Bapak Ibu pergunakan sebaik-baiknya. Mungkin itu dari kami. Akhir kata kami mengaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan Innovating Jogja 2020 dari seleksi awal hingga seleksi akhir. Perlu Pak Dodi ketahui juga kami melaporkan biaya bootcamp dari SES BPPI, Pak. Kemudian hadiah yang fasilitasi produk dari dari Agro, Pak. Dari Pak Heru dan Pak Soni, Pak. Jadi semua ini adalah BPPI, Pak, semua. Itu dari itu terima kasih sekali kepada Sekretariat BPPI, teman-teman dari Puslitbang Agro, juga Dewan Juri, dan semua fasilitator yang telah berkenan menyelenggarakan, mensukseskan kegiatan Innovating Jogja 2020 ini. Kami nanti memohon kepada Pak Dodi, selaku Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, untuk berkenan menyerahkan secara simbolis fasilitasi bahan produksi kepada para tenan, serta memberikan pengarahan. Kalau pembukaan nggak usah dibuka ya Pak ya? Nggak usah dibuka. Sudah selesai. Ya mungkin itu dari kami. Dan sebelumnya, sebelum Pak Dodi, kami mohon perkenan Pak Aris Rianta untuk memberikan sambutan. Bagaimanapun ini adalah yang punya Jogja beliau. Bapak Ibu sudah pirsa semua dengan Pak Aris Rianta kan ya? Para tenan, monggo. Nanti bisa mirsani ini Pak Aris Rianto ini piantun Jogja yang berkaitan dengan industri dan perdagangan. Nyun tulung Pak Aris nanti sebelumnya. Panjenengan setelah ini menyambut sebelum nanti hadiah diserahkan oleh Pak Dodi. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi atas laporannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Yogyakarta kepada Bapak Aris Rianta. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Pak Dodi, Kepala Balai Besar Kerajinan dan Batik, Kementerian Perindustrian dan jajarannya, Bu Titi, juga kolega kita bersama, Pak Soni, Pak Agus, Pak No, Pak Heru, Pak Aan, yang kebetulan ini kolaborasinya betul-betul sinkronisasi dan komplementer, saling melengkapi. Ini luar biasa. Tadi yang disampaikan oleh Bu Titi. Bu Titi ini betul-betul energik dan produktif. Kita berikan approach. Jadi saya sering memang disenggol, diajak oleh Bu Titi dalam pertemuan-pertemuan untuk saling bersinkron, untuk saling melengkapi. Karena memang Jogja ini menjadi merasa ketibanan manfaat. Karena kantornya Bu Titi dan Pak Agus ada di Jogja. Walaupun areanya se-Indonesia itu. Jadi paling tidak kalau orang berkonsultasi minta pendampingan itu orang Jogja menjadi bagian yang paling dekat. Dari kegiatan ini ternyata sudah yang keempat kali. Innovating Jogja ini betul-betul memberikan satu manfaat kepada
kita semua, khususnya kepada para startup, dan juga saya ucapkan selamat datang ini kepada para startup, paling tidak yang dihadiri minimal 5 orang yang akan jadi pemenang, dan yang lainnya yang kemarin ikut di bootcamp. Nah, Bapak sekalian, betul-betul ini sesuatu yang akan menunjang terciptanya ekosistem startup. Jadi kalau sudah ada pembinaan, bahkan dalam pembinaan itu di awalnya ada seleksi, ada bootcamp, sehingga di dalam penyusunan bisnis plan ini yang dinilai oleh Dewan Juri, kalau nggak salah Mas Rio, Pak Amir Fansuri juga Bu Titik sendiri kalau nggak salah ikut ya. Jadi Bu Titik ini penentunya ini. Ini saya kira sesuatu yang menjadikan peserta itu lebih mantap, lebih percaya diri dengan model pembinaan yang demikian. Dan tadi bahwa kegiatan yang ini sudah diduplikasi di tempat yang lain, yang disampaikan oleh Bu Titik demikian. Ini saya kira hasil-hasil yang beberapa tahun yang lalu, dengan yang pemenang yang jadi inkubator ini bisa menjadi bagian yang bisa menjadi orang-orang yang di startup itu dia terus berkembang, ya. Karena dalam praktek startup itu yang bisa mengamalkan rencana bisnisnya tentu ada yang betul dalam pengertian dia sesuai dengan rencana bisnisnya berhasil, gitu ya. Berkembang, berhasil, tapi barangkali ada yang stagnan, bahkan mungkin ada yang capek gitu ya, nggak berhasil. Itu barangkali juga ada yang demikian. Nah ini suatu saat kita bisa bagaimana mereka yang berhasil itu menceritakannya ini seperti apa. Karena ini menciptakan startup yang kemudian jadi bisnis ya, bisnismen. Tentu saja dia punya mental bisnis yang kuat. Jadi walaupun ada badai, ada topan, ada gempa, ada pandemi gitu ya. Kalau di Jogja itu kan ada yang demikian ini, walaupun ada pandemi, tetap dia mampu bertahan dengan mental bisnisnya ini. Jadi ada badai, ada topan, ada gempa, ada pandemi, tapi udang dan ikan akan mendatangi. Ya, kalau lagunya Kusmul kan tiada badai, tiada topan, ikan dan udang menghampirimu. Jadi walaupun ada badai, ada pandemi, ikan dan udang pun tetap menghampirimu. Karena ada mental bisnis yang kuat, dia tidak akan capek untuk terus mencoba menerapkan bisnis plan yang sudah dibuat. Apalagi ada fasilitasi yang saya anggap itu cukup lengkap, sehingga ekosistem startup ini betul-betul berjalan dan didampingi dengan lengkap. Ya, Bapak Kepala Badan, ini kami mengucapkan terima kasih. Barangkali saya ketemu baru pertama kali ini ya. Kalau Pak Sony dan Pak Agus sudah memang sering. Kami barangkali mewakili Pemda DIY, kegiatan-kegiatan yang model semacam ini tetap bisa berjalan, karena dari beberapa tahun kan ada waktu yang kosong kemarin ya, 17 kalau nggak salah kosong, tapi ini tetap berjalan. Nah, nanti tiap tahun tetap berjalan, bisa jadi malah frekuensinya bertambah juga bisa. Tidak sekali frekuensinya ditambahi sekali lagi. Ini sesuatu yang sangat memberikan kepada saudara-saudara kita yang mempunyai talent untuk berbisnis, ini bisa betul-betul berhasil. Saya kira apa yang saya sampaikan cukup itu saja. Yang jelas kami merasa bangga terhadap kegiatan ini
yang betul-betul ini dirasakan oleh saudara-saudara kita yang punya niat memang dari awal, karena memang seleksinya itu dengan menyusun proposal, ada bootcamp, dan ada seleksi yang betul-betul ini fairness, siapa yang pemenang ini adalah pemenang yang betul-betul pemenang sejati. Selamat kepada pemenang, bagi yang belum menang, tetap ada satu semangat, karena ini betul belum merupakan final. Ibaratnya di universitas kehidupan ini kan ada yang formal dan non-formal. Kadang-kadang yang non-formal itu justru banyak ada satu keberhasilan karena ketangguhan dan kesungguhan di dalam konsistensi mengamalkan apa yang sudah menjadi rencana bisnis mereka. Jadi yang belum menang tidak usah merasa kecil hati, yang menang itu menjadi pelecut. Karena ini sebetulnya merupakan awal untuk merambah kepada dunia bisnis yang nyata, yang penuh dengan kompetisi. Itu yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Burung Garuda terbang di Yogyakarta. Innovating Jogja, semoga semakin jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aris Rianta atas sambutannya. Ya, tibalah pada saat acara yang ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman tenan Innovating Jogja serta penyerahan fasilitasi bahan produksi. Kami mohon Ibu Sri Nurwidianti untuk bisa mengumumkan kelima tenan yang beruntung. Monggo Ibu. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak PLT Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Agro, Bapak Sony. Yang kami hormati Bapak Kepala Balai Besar Barang dan Bahan Teknik. Yang kami hormati Bapak Kepala Balai Besar Kulit, Karet, dan Plastik, serta yang kami hormati Kepala Balai Besar Kerajinan dan Batik. Yang kami hormati Bapak Kepala Balai Riset dan Standarisasi Industri Surabaya, Dewan Juri Seleksi Bisnis Plan, Bapak Afif Sakur, Bapak Amir Pansuri, serta Bapak Febrio Hadikusuma, serta Bapak Mara Trisel dari Bio Hadikusuma Management Training and Consulting. Yang kami hormati para peserta Bootcamp Innovating Jogja, serta para tamu undangan yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkan saya membacakan hasil seleksi bisnis plan tenan Innovating Jogja 2020. Setelah melalui tahapan bootcamp Innovating yang dilaksanakan selama 5 hari secara online pada tanggal 3, 4, 7, 10, dan 11 Agustus 2020 yang lalu, dalam kegiatan tersebut, peserta kami minta untuk mengirimkan materi presentasi bisnis plan pada tanggal 14 Agustus 2020. Dari 30 peserta yang lolos seleksi untuk mengikuti bootcamp secara online, 2 orang mengundurkan diri dari bootcamp karena sakit, dan 3 orang peserta tidak mengumpulkan materi presentasi sampai batas waktu yang kami tentukan, sehingga seleksi bisnis plan diikuti oleh 25 peserta. Seleksi bisnis plan dilaksanakan secara online pada tanggal 18 dan 19 Agustus 2020.
Format presentasi dilakukan dalam format pitching. Penjurian difokuskan pada beberapa hal meliputi: 1. Ketetapan analisis masalah. Kedua, ketepatan penentuan target market. Yang ketiga, kelayakan bisnis model. Yang keempat, keunggulan atau keunikan proposisi penjualan dan kelayakan aplikasi inovasi dalam bisnis. Dari beberapa poin penjurian tersebut, kami berharap mendapat 5 tenan yang memiliki inovasi dan keunikan produk dan bisnis, memiliki rencana bisnis yang aplikatif dan tepat sasaran, serta individu yang memiliki jiwa kewirausahaan yang baik. Setelah menimbang dari hasil penjurian dan beberapa hal pertimbangan lainnya, maka panitia menetapkan 5 orang peserta yang menjadi tenan Innovating Jogja 2020 dan mendapat fasilitas bahan produksi sebesar Rp20 juta dari Puslitbang Industri Agro dan mentoring teknis dari BPKB dan mentoring bisnis dari BHMTC. Antara lain dari komoditi industri batik dan kerajinan, kita pilih dari tenan terbaik ada 2, dan dari komoditi industri kerajinan umum non tekstil ada 3 terbaik dari tenan. Inilah yang ditunggu-tunggu dari 5 peserta tenan terbaik. Akan kami bacakan. Pertama, Esther Puspitasari dengan nama usaha Puspita Batik Indigo Narwalde dengan inovasi Blue Gold Instant atau paket warna indigo dengan reduktor dan alkalin. Yang kedua, yang ditunggu-tunggu ya, ini sama Mbak yang mungkin mengikuti Zoom, belum tahu siapa pemenangnya. Yang kedua, Alvira Octavia dengan nama usaha Semilir. Dengan produk inovasi teknik ekoprint pada kulit kayu lantung. Hasil produk dari tenan-tenan ini kita pajang di samping Bapak Ibu. Semua bisa dilihat di Persani, inilah dari tenan-tenan yang setelah menghasilkan produknya. Dari komoditi industri kerajinan umum non tekstil ada 3 pemenang. Yang pertama, Agung Setiawan ST dengan nama usaha Wood Deco Indonesia dengan produk inovasi Wooden Delivery Box dan Wooden Ring Box dari limbah kayu industri furniture. Kedua, Anissa Septianindya Sari dengan nama usaha RC Craft dengan inovasi produk mahal dari bunga kering. Yang ketiga, Dian Kartini dengan nama usaha Toja Indonesia. Inovasi produk penerapan ragam hias Nusantara pada produk rajut. Kami mengucapkan selamat kepada kelima tenan Innovating Jogja 2020 di atas 5. Beberapa peserta bootcamp lainnya yang memiliki potensi bisnis atau pengembangan produk akan tetap mendapatkan fasilitas monitoring bisnis dan teknis produk dari BPKB. Demikian pengumuman dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, itulah 5 tenan yang beruntung mendapatkan hadiah berupa fasilitasi bahan produksi. Kepada kelima tenan bisa mohon maju ke depan untuk selanjutnya berkenan Bapak Dodi didampingi dengan Bu Titik dan Pak Sony untuk menyerahkan plakat, menyerahkan hadiah secara simbolis. Pak Aris boleh ikut mendampingi sekalian, Pak. Mewakili Jogjanya itu, Pak.
Ya, yang pertama, Esther Puspitasari dengan nama usaha Puspita Batik Indigo Natural Dye dengan inovasi Blue Gold Instant, paket zat warna indigo lengkap dengan reduktor dan alkalinya. Yang kedua, Alvira Oktaviani dengan nama usaha Semilir dengan produk inovasi teknik ekoprint pada kulit kayu lantung. Dan yang ketiga, Agung Setiawan dengan nama usaha Wodeko Indonesia dengan produk inovasi wooden jewelry box dan wooden ring box dari limbah kayu. Yang keempat, Anissa Septi Panindiasari dengan nama usaha Artsicraft dengan inovasi produk mahar dari produk bunga kering. Dan yang terakhir, Dian Kartini dengan nama usaha Toja Indonesia dengan inovasi produk penerapan ragam hias Nusantara pada produk rajut. Selamat kami ucapkan sekali lagi, boleh meminta untuk foto bersama dulu Bapak. Mungkin yang ini bisa diangkat ya, plakatnya, hadiahnya biar kelihatan Mbak, Mas. Nah, walaupun pakai masker kan hadiahnya kelihatan, nggak apa-apa. Oh, selang-seling ya, boleh. Ya, 1, 2. Ya, karena di Bali Batik Bu, biasa Bu, ayo Bu. Nah, salam canting, Mas. Ini nih. Cantingnya mana canting? Nah. Iya. Ya, selamat sekali lagi kami ucapkan kepada para tenan Innovating Jogja 2020. Semoga fasilitasi bahan produksi dari Puslitbang Industri Agro yang didapatkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan usahanya. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, acara selanjutnya adalah penandatanganan surat perjanjian kerjasama. Antara Puslitbang Industri Agro, Balai Besar Kerajinan dan Batik, dan Tenan Innovating Jogja. Yang pertama, langsung saja. Mbak Esther Puspitasari bisa ke depan. Pak Sony dan Bu dengan nama usaha Semilir. Dengan inovasi produk
nama usaha Wood Eco Indonesia dengan produk inovasi. Iya, itulah kelima tenan Innovating Jogja 2020. Semoga yang didapatkan akan bermanfaat untuk mengembangkan usahanya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, acara selanjutnya adalah pengarahan dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. Mohon berkenan Bapak Dodi Rahadi untuk dapat memberikan pengarahan kepada para pemenang Innovating Jogja 2020. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Aris Efrianta. Yang saya hormati Kepala Balai Besar, Direktur Balai Besar Kerajinan dan Batik, Ibu Titi Purwati Widowati, bagus sekali namanya. Yang saya, Bu Titi dan jajarannya, dan yang saya hormati Direktur Pusat Industri Agro Kemenperin, yang juga Direktur Pusat Cafe Latte. Yang saya hormati Direktur Kulit Karet dan Plastik, Kepala Balai Besar, Direktur Balai Besar Kulit Karet dan Plastik, Bapak Agus Kuncoro. Yang saya hormati Direktur BMPT, yang juga Direktur BBLM, Balai Besar Logam Mesin, Bapak Nuh, Kepala Baristan, kemudian juga Baristan Surabaya ya,
Dan yang saya hormati dan saya banggakan para dewan juri, seleksi bisnis plan, Bapak Afif Syakur dan Bapak Amir Panzuri, serta Bapak Febria Hadikusuma dari Bio Hadikusuma Management Training and Consulting. Yang terhormat para peserta Bootcamp Innovating Jogja, para pemenang, serta para tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, dan selamat siang untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena atas izinnya kita bisa berkumpul pada siang hari ini di Balai Batik, Balai Kerajinan dan Batik, ya, maupun secara virtual melalui aplikasi Zoom untuk mengikuti acara pengumuman pemenang dan penyerahan hadiah Tenan Innovating Jogja 2020. Hadirin yang berbahagia, Kementerian Perindustrian selalu berupaya memfasilitasi pembentukan dan pengembangan wirausaha baru, terutama para startup yang potensial. Adanya wirausaha baru ini diharapkan dapat membentuk industri yang tidak hanya berkiprah secara nasional, namun juga mampu berkiprah secara internasional. Atau dengan kata lain, industri Indonesia yang mampu berdaya saing global. Tentunya kita harapkan bisa masuk di supply chain global. Ya. Industri kerajinan dan batik merupakan salah satu sektor yang cukup banyak membuka lapangan pekerjaan. Sektor yang didominasi oleh industri kecil dan menengah ini tersebar di 101 sentra di Indonesia dengan jumlah sebanyak 151.565 unit usaha, terdiri dari 502 perusahaan besar, 1.279 perusahaan sedang, dan 2.612 perusahaan kecil dan mikro. Sedangkan industri kerajinan, Kemenperin mencatat jumlah industri kerajinan di Indonesia lebih dari 700.000 unit usaha dengan menyerap tenaga kerja 1,32 juta orang. Selain itu, industri batik yang merupakan bagian dari industri, untung kasih kacamata, bagian dari industri tekstil dan produk tekstil adalah salah satu sektor andalan dalam implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0. Industri batik telah mengakar di masyarakat Indonesia, mendapat prioritas pengembangan karena dinilai mempunyai daya ungkit besar dalam penciptaan nilai tambah, perdagangan, besaran investasi, dampak terhadap industri lainnya, serta kecepatan penetrasi pasar. Industri batik kita mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan produknya telah diminati pasar global. Batik telah berperan penting bagi perekonomian nasional. Sebagai market leader, Indonesia telah menguasai pasar batik dunia, serta telah menjadi penggerak perekonomian di regional dan nasional. Kemenperin mencatat nilai ekspor dari industri batik nasional pada semester 1 tahun 2019 mencapai 17,99 juta US dollar. Sementara itu, sepanjang tahun 2018 tembus hingga 52 juta dolar dengan pasar utama ekspor ke Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa. Sedangkan untuk industri kerajinan, pada tahun 2019 nilai ekspor produk kerajinan nasional menembus hingga 892 juta atau meningkat 2,892 juta US dollar atau meningkat 2,6% dibandingkan perolehan tahun 2018 sebesar 870 juta dolar. Jadi industri kerajinan dan industri batik ini luar biasa. Ya. Apalagi kalau punya kekhasan, keunikan, ya, yang mengerjakannya punya
lian yang luar biasa. Saya lihat, saya pernah menjadi atase di Jepang. Itu kita punya bambu, sama mereka punya bambu. Tapi bagaimana dia membuat bambu ini bernilai tinggi. Ya, tentu ada maestro, ada apa. Dia punya peralatan yang bagus, yang bikin itu luar biasa. Ukurannya sama, potongannya seperti itu, panjangnya sama, dimensinya sama, tipis tebelnya sama. Dia menyayat dengan pisau yang baik. Itu yang lakukan semua. Ya, jadinya apa? Bikin pot bunga. Pot bunga itu ya nilai seninya yang dinilai luar biasa. Kalau kita bambu ya seharga berapa sih dijual jadi pot bunga? Kalau dia satu harga Mercy, ya seperti itu dia buat. Saya juga lihat yang keramik seperti apa, ya bikin noritake atau apa dibuat. Satu-satu kita bisa lihat pabriknya, kita datang, kita kunjungi peralatan makannya, sendok garpunya, plus satu keramik kecil untuk makannya, minumnya, 1 biji 50 juta rupiah. Luar biasa dibuat seperti itu, warnanya, ya, cara itunya. Nilai-nilai seperti itu yang kita ingin dapat besar. Apalagi ya kalau kita bisa buat marketnya, ya, marketnya kita create bahwa kita, ya saya lihat produk keramik yang ya heritage juga barangkali ya, atau memang yang lama, tapi kan dia buat ini hadiah buat raja, hadiah buat ngelas itu. Ada ciri-ciri khasnya. Enggak semua untuk pasar yang besar, tapi dia bikin ada daerah-daerahnya, ya. Teknologi manasinnya, warnanya, kasih tanda-tandanya. Ya dijual dengan harga yang luar biasa lagi. Ya batik juga saya temui yang harganya ratusan juta juga ada kan gitu. Tapi kan ya tadi ini buat raja. Ini warnanya seperti ini modelnya seperti itu. Ya kita create yang seperti luar biasa. Keramik saya lihat miliaran juga ada gitu. Tapi artinya potensi ini luar biasa. Ya, startup atau apa bisa meng-create tadi keunikan, kekhasan, terus keahlian. Tentu kita perlu peralatan. Ya, peralatannya yang harus menunjang itu. Tadi hasilnya punya nilai itu karena ukuran, dimensi, itu semua baik sekali. Sama gitu kan. Tapi nilainya. Nah, itulah kesempatan kita untuk bisa lompat, ya, artinya ya banyak yang bisa dilakukan. Ya, untuk mendapat pangsanya. Hal ini memungkinkan sekali. Pasarnya seluruh dunia. Ya, apalagi kalau ini dikerjakan handmade. Punya nilai tambah yang lebih. Orang Jepang sangat menghargai yang seperti itu. Kalau buatan mesin, mudah sekali. Harganya, ya harga grosir lah gitu ya. Tapi kalau ini punya kekhasan, punya kekhususan, ya keunikan yang kita bisa dapatkan nilainya yang lebih. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kegiatan inkubasi dan alih teknologi merupakan salah satu tugas BPPI, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, yang dilakukan oleh pusat-pusat, balai-balai besar, dan barisan industri untuk menumbuhkan industri baru yang berbasis hasil litbang BPPI. Innovating Jogja merupakan salah satu bentuk kegiatan inkubasi yang diberikan BPPI melalui Balai Besar Kerajinan dan Batik, selain program penerapan hasil litbang dan program-program pembinaan industri lainnya. Ya, saya juga senang sekali lihat ini hasil kerjasama. Ya, SES, ya, IA, dan Balai Besar Batik. Ya, artinya ini saling memanfaatkan, kolaborasi yang baik. Ya, tentunya juga dengan Jogjanya sendiri ya, Dinas Industri Perdagangan Jogja daerah ini harus ya sama-sama ini bahwa
saya ingin memang BPPI dirasakan kehadirannya. Ini setelah dapat fasilitas tadi untuk bahan baku, tapi juga silakan dimanfaatkan fasilitas ini. Ya, sejauh itu yang ada di sini bisa dimanfaatkan. Artinya, ya saya selalu sampaikan kepada teman-teman, kita harus para kepala satker, kita harus tampil, kita harus dirasakan manfaatnya. Kita bisa berikan bimbingan ini kepada industri kecilnya, kepada industrinya. Free tapi artinya kita bisa catatkan sebagai nilai. Ada nilainya, ya, sebagai bukti care kita kepada pelaku usaha dan industrinya. Ya. Jadi jangan cuma lewat begitu aja, nggak ada rasanya. Ya, kita punya fasilitas ini manfaatkan. Selama itu idle pakai, ya, apa yang ada di BPPI. Jadi BPPI ini, Pak, kita punya 24 satker di daerah, dari Aceh, ya, Medan, terus ke bawah, Padang, Pekanbaru, Palembang, Lampung, terus sampai ke Ambon. Ya, ini bisa dimanfaatkan oleh daerah-daerah. Ya. Jadi tentu ini BPPI juga terus berbenah, ya, menyiapkan fasilitasnya, menyiapkan institusinya, ya, untuk terus maju, terus dengan perkembangan yang mengikuti perkembangannya, ya, termasuk ya industri 4.0-nya. Kita terus di situ dan sekarang banyak berhubungan dengan ya industri-industri besarnya juga, ya. Baik. Kami memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan Innovating Jogja 2020 ini dan berharap sebagai salah satu upaya BBKB, Balai Besar Kerajinan dan Batik, sebagai bukti nyata terus ikut berperan aktif dalam menumbuhkan wirausaha baru, khususnya industri kerajinan dan batik. Ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada Sekretariat PPI, ya, Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Agro, para juri yang terlibat, serta pihak-pihak lain yang terlibat. Saya juga ucapkan selamat kepada para tenan yang sudah terpilih untuk mengikuti program inkubasi Innovating Jogja tahun 2020 ini di Balai Besar Kerajinan dan Batik. Para tenan terpilih dinilai memiliki produk yang unik, telah memahami pasar yang menjadi sasaran, serta telah menguasai dasar-dasar kewirausahaan yang kuat. Hal-hal ini merupakan modal yang baik dapat dikembangkan bersama Balai Besar Kerajinan dan Batik agar ide-ide yang inovatif ini dapat didorong menjadi industri baru yang mampu menjalankan bisnis secara berkesinambungan dan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. Pelaksanaan berbagai program pengembangan wirausaha baru memerlukan dukungan dan kerjasama di antara semua stakeholder terkait, termasuk pelaku industri sendiri. Dari kegiatan inkubasi ini, diharapkan industri kerajinan dan batik dapat mengaplikasikan hasil litbang secara nyata untuk mengembangkan industrinya. Sekali lagi, saya ucapkan selamat kepada para peserta tenan yang terpilih sebagai tenan dalam kegiatan Innovating Jogja 2020. Semoga dengan kegiatan ini, usaha saudara akan meningkat daya saingnya dan meningkat berlipat ganda. Bagi peserta yang belum berhasil mendapatkan hadiah fasilitas, saya harap jangan patah semangat, karena semangat ide inovasinya tetap masih dapat dikembangkan melalui kerjasama program Balai Besar Kerajinan Batik yang lain. Fasilitas ini juga bisa dimanfaatkan oleh para peserta, ya. BBKB akan tetap memberikan bantuan konsultasi teknis dan juga bisnis bagi peserta-peserta yang memiliki potensi
lanjut. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Budi. Iya, itulah acara hari ini. Hanya saya, Rantino Fitria, dalam membawakan acara pada pengumuman dan penyerahan penyatenan Inovating Jogja 2020 ini ada salah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga atas kehadiran Bapak melalui Zoom. Ada pantun terakhir ini, Pak. Jalan-jalan di Taman Pelangi di hari Minggu sama kawan. Sampai jumpa lagi di Inovating Jogja tahun depan. Semoga masih ada ya, Bu ya. Baiklah, akhir kata, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan nanti kodenya kita kirim ya. Terus sempat mampir dulu. Oh, dulu loh. Oh, sempat juga. Oh, dulu nanti. Kalis ya. Ayo, sini. Oh iya. Cakep baik. Salam santai kalau di sini. Salam santai. Oh, salam ya. Lali yang bisa. Salam balik gue apa? Salam sapi, salam sapi. Salam sapi. Gini. Salam sapinya gini ya. Kok pede? Salam apa ini? Aku sekarang Pak. Dulu, Pak. Apa yang sudah aman, Pak? Ya, Pak, tengah harusnya lah. salam dari Gusti. Oh iya.
Titik mana, Bu? Selfie raman. Oh. Oh iya. Oh,